Baiklah, saya akan melakukan tahap pengolahan data rekor di panel menggunakan aplikasi Evius. Untuk yang pertama, kita masuk kepada Create a new Evius Work File, di mana di sini kita pilih Work File Structure type-nya yaitu Balance Kanal. Lalu start date-nya dimulai dari tahun 2003 dan end date-nya 2020. Lalu number of cross section-nya 6. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik Create, lalu empty group. Di sini kita akan mengcopy data. Selanjutnya X, yes. Nah, selanjutnya kita kontrol Y1, X1, X2, X3, X4, X5, lalu klik kanan, open di as equation, lalu di sini C-nya kita pindahkan di belakang Y1. Lalu kita tambahkan log di depan X2. Lalu OK. Nah, di sini terlihat datanya, tahapan pengolahnya, di mana angka kuantitas min 1,78, artinya neraca transaksi berjalan sebesar min 1,78 pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar sama dengan 0. Untuk nilai koefisien sebesar 0,48, artinya apabila jumlah pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN akan meningkat sebesar 0,48. Untuk yang ketiga, nilai koefisien sebesar min 0,11, artinya adalah apabila jumlah nilai tukar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada saat kelompok negara lower middle income di ASEAN akan turun sebesar min 0,11. Untuk nilai koefisien sebesar min 0,16, artinya adalah apabila jumlah inflasi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN akan turun sebesar min 0,16. Nah, selanjutnya nilai koefisien sebesar min 1,27, artinya apabila jumlah investasi asing langsung meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN akan turun sebesar min 1,27. Selanjutnya, nilai koefisien sebesar 0,06, artinya apabila jumlah uang beredar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN akan meningkat sebesar 0,06. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi atau R-square yang diperoleh sebesar 0,556731, artinya variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen atau neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN sebesar 56,631% dan sisanya sebesar 43,3269%, dijelaskan oleh variabel lain di luar modal yang digunakan. Untuk selanjutnya, hasil uji simultan atau UIF didapat nilai signifikan 0,00000 dengan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05, sehingga 0,00000
kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Selanjutnya, hasil uji parsial atau uji T, variabel pertumbuhan ekonomi didapat sebesar 0,0031, kecil dari 0,05, artinya bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Selanjutnya, variabel nilai tukar didapat sebesar 0,3547, besar dari 0,5, artinya bahwa nilai tukar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Selanjutnya, variabel inflasi didapat sebesar 0,0842, di mana di sini besar dari 0,5, artinya bahwa inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Selanjutnya, variabel investasi asing langsung didapat nilai sebesar probabilitas 0,0000, kecil dari 0,05, artinya bahwa investasi asing langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Selanjutnya, jumlah variabel uang beredar didapat nilai sebesar probabilitas 0,0000, kecil dari 0,05, artinya bahwa jumlah uang beredar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN. Selanjutnya, kita simpan datanya dengan mengklik freeze, lalu name, kita ganti namanya menjadi M, lalu OK. Selanjutnya text, lalu kita ganti panelnya menjadi fix, oke. Lalu kita posisikan namanya menjadi oke. Selanjutnya estimate. Selanjutnya kita klik view, kita klik fix atau random effect testing, lalu kita pilih gradient. Nah, di sini kita freeze lagi, lalu kita ganti nama
linearitas, yaitu kita klik quick, lalu kita pilih group statistik, correlation, kita masukkan X1 sampai X5. X2-nya kita lock. Oke. Nah, di sini diperoleh hasil uji multikolinearitas. Saatnya kita freeze terlebih dahulu. Kita ganti namanya menjadi uji multikolinearitas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini berada di bawah 0,9. Maka penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas. Baiklah, sekian tahap pengolahan data regresi panel menggunakan Axios. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.